Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia Christine Rebulan dengan NIM 2101010101007 akan mempraktekkan penggunaan Tableau dari video 1 sampai video 10 untuk memenuhi tugas analisis visualisasi data. Selamat menyaksikan. Baik, video yang pertama untuk pengenalan Tableau. Yang pertama kita masuk di webnya Tableau di Tableau public.tableau.com sesuai video yang diarahkan. Nah, kita setelah masuk di webnya, yang pertama kita buat dulu sign up kita buat akun Tableau. Di sini aku sudah buat akun Tableau saya. Nah, setelah itu link untuk mendownloadnya ada di sini. Kita tekan create, lalu di bawahnya ada download Tableau Public Desktop Public Edition. Setelah kita tekan ini, otomatis akan ke-download di web kita. Setelah ke-download, kita boleh install. Selanjutnya, kita harus mencari referensi data untuk visualisasi data kita. Sesuai video, diarahkan untuk mengambil Tableau Global Superstore data. Di sini aku menggunakan data tahun 2016. Ada dua link, boleh yang ini, boleh yang ini, tapi aku pakai yang di GitHub. Kita boleh tekan ini. Nah, untuk Global Superstore Data Order 2016, cara downloadnya kita tekan raw di sini, tekan raw-nya, maka datanya akan otomatis ke download. Setelah itu untuk Global Superstore 2016.csf-nya tekan raw juga. Selanjutnya data akan otomatis ke download. Oke, ini datanya yang .csf-nya. Oke. Nah, ini adalah data Excel-nya, ada dua sheet, yaitu sheet order dan sheet people-nya. Sheet order ini ada sekitar 51.000 data, dan sheet people-nya. Tapi dalam penjelasan kali ini kita akan menggunakan sheet Excel people-nya aja. Selanjutnya, untuk data CSF-nya bisa dibuka di dalam Notepad atau Notepad Pro, terdiri dari return, order, ID, dan religion. Apa data .csf ini? .csf ini adalah data return atau data order barang yang dikembalikan. Hanya sekitar berapa ribu saja datanya yang dikembalikan dari 51 orderan tadi. Nah, selanjutnya kita setelah menginstal Tableau, kita buka Tableau-nya. Nah, dalam Tableau ini kita lihat ada dua elemen penting, ada to file dan to a server. To file ini adalah kita memvisualisasikan data yang statis, artinya data itu sudah baku, sudah tetap, tinggal kita visualisasikan saja. Kalau to a server, yaitu untuk kita memvisualisasikan data-data yang dia tidak statis, berubah-ubah setiap detiknya, maka Tableau akan menyesuaikan data tersebut dan visualisasinya akan berubah sesuai data yang berubah tadi. Nah, pada penjelasan dan praktek kali ini, kita akan menggunakan file yang sudah baku, yang tadi kita download untuk file Excel dan file CSV tadi. Di Tableau ini, maka kita akan menggunakan elemen yang to a file ini. Oke, itu saja. Demikian video pertama tentang pengenalan Tableau dan pembahasan file yang akan kita gunakan dalam visualisasi data kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan ada di tampilan Tableau dan mencoba untuk memasukkan data yang sudah kita download tadi. Kita ke go to a file, Microsoft Excel, kita download data Excel-nya. Nah, di sini sudah buka, di data source ini menampilkan setiap data yang akan kita kerjakan dalam Tableau ini. Dalam file Excel tadi ada dua sheet kan, ada order dan people. Nah, kita akan buka sheet ordernya. Di sini akan menampilkan secara otomatis sheet order kita dan sudah dikategorikan berdasarkan kategori setiap data kita. Contohnya, data date ini sudah dikategorikan menjadi data date. Order ID-nya sudah dikategorikan menjadi data string seperti itu. Oke, selanjutnya kita tambahkan data CSV tadi, data return ordernya, kita tambahkan di sini text file.
Terus ini notepad-nya kita tambahkan. Nah, di sini sudah ada dua data. Kita lihat ada Global Superstore data order 2016 dan Global Superstore return-nya, data order return-nya. Selanjutnya kita mengkoneksikan atau menjoinkan dua data tadi. Caranya seperti ini. Kita buka dulu. Ya, di sini ada tabel yang menjelaskan bahwa ada tanda seru di mana data data return dan data ordernya belum kita koneksikan. Cara koneksikannya kita lihat tipe data di dalam data order dan tipe data di dalam data return apa yang bisa mengkoneksikan dua data tersebut. Nah, seperti kita tahu dalam data Excel, dalam sheet order ada ID order dan dalam data return-nya ada ID order. Oleh karena itu kita menggunakan ID di kiri ini untuk data Excel-nya. Kita menggunakan, kita scroll order ID, dan di data kanan ini kita menggunakan order ID dari Global Superstore Return-nya. Dari data return-nya kita menggunakan order ID. Nah, setelah itu ya kita mengkoneksikannya menggunakan ini. Oke, sebentar. Oke, setelah itu text file property menggunakan koma. Oh, menggunakan koma. Oke. Oke, baik, ini data ordernya, ini data global return-nya. Oke, sebentar. Oke, ini gambar data antara data order ID dan data return-nya yang sudah digabungkan. Bisa kita lihat tanda ini seperti ini. Berarti ini gabungan dari data return order, data order, dan data return ordernya. Oke. Setelah ini kita akan mencoba memvisualisasikan data ini di video berikutnya. Baik, yang ketiga, ini setelah kita join, kita gabungkan data Excel order dan data order return CSF-nya, kita akan mencoba memvisualisasikan pertama data ini, kita tekan Sheet. Oke, di sini adalah tabel visualisasinya. Ada sheet, new worksheet, new dashboard, dan new story. Untuk pertama kita buat tampilan dulu. Di sini ada tabel dan uh, measure-nya. Tab di samping ini adalah untuk kita, ini adalah tipe-tipe kategori, tipe-tipe string, tipe-tipe data yang akan bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan data kita tadi. Nah, di sini saya menggunakan yang kategori, taruh di workflow. Setelah itu saya menggunakan yang segmen. Oke, dia langsung sudah mulai memvisualisasikannya. Setelah itu saya menggunakan yang quantity, taruh di kolom. Dan yang market, ya ini, taruh di kolom.
Nah, di sini adalah tampilan pertama visualisasi data kita. Di sini bisa kita lihat negara Afrika, pembelinya sedikit, negara Asia Pasifik, customernya banyak, corporate-nya seberapa, home office-nya berapa, di market, di Europe, di Latam. Di sini adalah tampilan pertama visualisasi data kita dari data order dan data return. Selanjutnya kita akan mencoba memvisualisasikannya lebih jelas dan lebih lengkap lagi di video yang berikutnya. Baik, ini tampilan visualisasi pertama. Selanjutnya, kita akan coba membuat visualisasi baru. Kita hapus visualisasi ini, kita coba tekan tab ini. Nah, setelah itu, sheet ini sudah kosong. Sekarang, saya coba melihat tabel penjualan, lihat data penjualan pada perusahaan ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa penjualannya mencapai 12 juta, 12 eh, dolar. Selanjutnya, saya tambahkan order date-nya di kolom. Nah, di sini saya bisa lihat dari tahun 2012 sampai tahun 2015 data penjualannya meningkat. Nah, selanjutnya saya mau mencoba men-drill down atau mengkategorikan kuarternya. Kita bisa tekan plus di sini. Nah, langsung dibagi dari kuartal 1 2012 kita bisa lihat dari sini 2012 kuartal 1 data penjualan yang meningkat, 2013 kuartal 1 sampai data penjualannya meningkat. Namun kalau saya ingin uh, membuat kuartal ini hanya ada dalam satu tampilan saja, hanya ada dalam satu tahunnya dibagi. Jadi saya coba men-drag down drag-nya di depan. Nah, di sini year, oke. Di sini saya bisa lihat dari kuartal 1 penjualannya meningkat seperti ini. Nah, selanjutnya, oh, sebentar. Nah, dari sini coba kita ke belakangin. Year-nya kita taruh depan. Iya, seperti ini. Nah, jadinya kita bisa lihat per tahunnya, kuarternya. Kita pindahkan kuarternya di depan. Nah, di sini kita bisa lihat kuarter 1 dari 2012, 13, 14, dan 15. Kuarter 2, 2012 sampai 15. Tadi kuarternya di bawah. Sekarang kuarternya di atas, tahunnya di bawah. Jadi penjelasannya lebih rinci lagi per tahun untuk setiap kuarter. Sekarang saya coba untuk pindahkan tahun ini. Saya taruh di color. Nah, di sini kita bisa lihat 2012 untuk warna biru, 2014 untuk warna merah, 2013 untuk orange, dan 2015 untuk warna hijau ini. Di sini kita bisa lihat penjualannya dan penampilannya lebih bisa dibedakan. Untuk kuarter 1 2012, penjualannya sekitar berapa, 2013 penjualannya di kuarter 1 seperti apa, quarter of the date-nya bisa kita lihat. Nah, sekarang kita coba membuat kuarter ini, kita buat dalam penjualan per bulan. Coba saya klik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setiap kuarter penjualan dari bulannya Januari sampai Desember untuk kuarter-kuarter ini. Tapi saya rasa ini tidak perlu ya. Coba kita kuarternya kita buat seperti ini, kita bisa unduh, kita kuarter, kita masukkan month. Nah, di sini penampilannya lebih bisa dimengerti, di mana kita bisa lihat Januari sampai Desember, tahunnya, bulannya di bawah, sedangkan penjelasan tahunnya mengikuti gambar ini, warna ini. Jadi warna merah bulan Januari untuk tahun 2014, penjualannya meningkat, menurun sesuai grafik ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita bisa lihat selain ini kita bisa lihat sumnya. Coba kita lihat measure yang lain. Di sini ada banyak, ada maksimum, minimum,
average medium, kita bisa lihat average-nya, rata-rata penjualannya. Nah, tampilan ini lebih maksimal, di mana kita tahu bahwa setiap tahun penjualan setiap bulan itu meningkat, artinya dia stabil. Oke. Selanjutnya kita ingin kembalikan, saya ingin menyurat kembali kesannya. Oke, selanjutnya misalkan saya ingin buat perhitungan dengan quick table count. Oke, saya ingin buat quick table count karena ini merupakan data tren, maka kita lihat year of the year-nya, pertumbuhan per tahunnya. Nah, di sini bisa kita lihat pertumbuhan per tahunnya. Namun, jika diperhatikan baik-baik, tidak ada grafik berwarna ini biru tahun 2012 karena penjualan pada tahun itu belum tercatat atau belum ada. Oleh karena itu, saya mau mencoba memasukkan tahun 2012 tetap ada dalam perhitungan ini, tabel quick count ini. Oke, saya masukkan sales lagi ke dalam sini. Oke, dua tabel ini berbeda, di mana difference in sales sheet yang di atas ini itu tidak ada perhitungan 2012-nya, sedangkan di bawah ada. Bagaimana caranya kita memasukkan tabel ini 2012 ke atas ke dalam tabel perhitungan tabel quick count ini? Uh, kita drag ulang sel ke draw seperti tadi. Setelah itu sum sales ini yang pertama ini kita masukkan ke dalam tooltip. Nah, di sini bisa kita lihat uh, dari data visualisasi ini sudah banyak hal yang dilakukan. Pertama, sudah ada pewarnaannya untuk tahun. Setelah itu, visualisasi per bulannya di bawah sini. Dan ada tabel quick count pertumbuhan per tahun, year of the year growth-nya. Di sini sudah lebih lengkap visualisasinya dari visualisasi pertama kita. Selanjutnya kita akan membuat visualisasi yang lebih lagi lengkap dari data ini di video berikutnya. Makasih. Baik, selanjutnya data ini aku coba mengekspor data ini. Biasanya di Tableau ekspor data itu kita sebut dengan cross-tab. Pertama, aku rename dulu sheet ini. Rename jadi tren penjualan. Selanjutnya, kita klik kanan, duplicate as cross-tab. Nah, kita lihat di sini. Ini duplicate as cross-tab-nya. Ini data yang ada di sini sama dengan di data penjualan ini, tapi ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita bisa kasih ke row. Nah, bisa dilihat. Lebih enak dilihat penjualannya. Nah, data ini coba aku masukin kategorinya. Kategori. Tambah. Nah, di sini kita bisa lihat kategori order barangnya ada furniture, office supplier, dan teknologi dengan sales perbedaan salesnya. Di sini aku mau lihat lagi profit pendapatan dari uh, setiap kategori barang itu. Aku masukin profit, taruh di color biar lebih lihat. Nah, di sini kita lihat di sebelah sini ada legenda warnanya di sini dari warna yang rendah untuk profit yang rendah ke warna yang terang untuk profit yang lebih tinggi pendapatannya. Di sini aku bisa edit color supaya warnanya aku pakai yang red, pakai step color ada 6 aja. 6, oke. Di sini kita bisa lihat dari warna yang agak gelap, merah yang gelap ke merah yang tinggi dari setiap penjualannya, pendapatannya. Di sini aku coba kasih square di sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk setiap seperti contoh uh, furnitur penjualannya meninggi 34, tapi profitnya rendah. Warnanya, kita lihat warnanya rendah. Di 2013 juga begitu, tapi 2014 meningkat. Kita bisa lihat penjelasan dari kategori show ini. Kita bisa lihat di sini kategorinya, kita show highlighter. Nah, di sini akan muncul, kita bisa lihat ada 3 kategorinya. Furniturnya kita bisa lihat nah, setiap tahunnya dan profitnya.
dari warna ini. Terus kita bisa lihat yang lain lagi. Kita office supplier-nya, kita bisa lihat penjualan dan pendapatannya. Seperti ini. Selanjutnya kita coba yang teknologi, kategori teknologinya. Di sini kita bisa lihat di tahun 2012 penjualannya menurun, tapi penjualannya 30% tapi profitnya rendah, pendapatannya rendah. Ini merupakan contoh dari cross-tab atau menampilkan sheet yang pertama ini ke sheet yang kedua dengan menambahkan profit. Kita bisa lihat perbedaan penjualan dan pendapatannya. Selanjutnya kita akan coba untuk visualisasi yang lain. Baik, selanjutnya dari data ini kita akan coba menampilkan mengapa beberapa kategori, contohnya furnitur, ini mendapatkan performa jelek. Mungkinkah dia terdampak pada beberapa country atau beberapa city saja? Baik, yang pertama saya coba rename ini dulu menjadi cross tab. Selanjutnya buat sheet baru. Nah, di sheet kosong ini ada salah satu fitur bagus dari Tableau yaitu Xiaomi di sini, di mana fitur ini membantu kita untuk memilih beberapa dimension atau beberapa measure yang pas untuk membantu memilih beberapa dimensi dan measure yang pas dan memilih grafik yang tepat dari dimension dan measure yang telah kita pilih itu. Nah, sekarang saya coba menampilkan uh, penjualan dan country. Saya tekan sales dan tekan kontrol di keyboard, tekan dan tahan kontrol, terus saya pilih country. Nah, Xiaomi ini akan membantu kita dan memberikan pilihan beberapa grafik yang pas untuk menampilkan dimension dan measure yang tadi kita pilih. Dimension dan measure yang tadi saya pilih ada kategori, ada country dan sales. Di sini saya pilih Xiaomi yang ini, kita drag ke sini. Nah, di sini sudah bisa tutup. Di sini saya bisa lihat titik-titik ini. Contohnya di negara United States penjualannya dua 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 dolar lebih di Meksiko. Nah, Xiaomi ini membantu saya untuk memberikan grafik yang pas tadi. Sekarang saya mau menambahkan profit. Profit tadi saya taruh di color. Nah, ya di profit ini dia bantu. Nah, di Amerika United States profitnya 28 dengan dari penjualan 2, berapa berapa tadi. Nah, Xiaomi ini membantu saya untuk menampilkan tadi. Saya bisa memperbesarnya di size. Kita coba memperbesarnya. Size tadi. Oke, selanjutnya ini untuk negara. Coba kita masukkan country. Kita taruh country. Ah, city ya. Kita taruh city di bawah country. Nah, akan masuk lebih besar lagi. Di sini di Texas. Nah, di Meksiko. Nah, kita bisa lihat profit dan penjualan dari kota dan negara-negara tadi. Selanjutnya, kita bisa cari contoh di sini ada can search, kita cari Indonesia, langsung dia memperbesar ke Indonesia. Di sini kita lihat, oh, di Jakarta profitnya berapa, penjualannya berapa, profitnya seperti apa, penjualannya bagaimana. Kan ini untuk kembali. Selanjutnya saya masukkan kategori tadi ke dalam ini. Kategori tadi, oh, sebentar. Masuk ke kategori ini, saya klik kanan, terus saya pilih show filter. Nah, di sini
Ini kita hide aja. Di sini saya bisa lihat all penjualan semuanya, atau saya cuma bisa lihat furnitur saja. Nah, penjualan furnitur, kategori furnitur di negara ini, country ini, profit dan salesnya. Kita bisa change fee suppliernya. Kita bisa lihat kategori teknologinya di sini atau semuanya. Saya buat, nah di sini kita bisa lihat kategorinya, profit, sales, dan eh, country serta profit dan salesnya. Di sini kita bisa lihat di negara Amerika, kota Chicago profitnya rendah, penjualannya tinggi. Hal ini bisa menyebabkan mengapa furnitur di negara ini profitnya rendah karena beberapa kota-kota yang profitnya rendah. Nah, demikian tampilan sederhana dari fitur Xiaomi dari Tableau yang dapat membantu kita dalam memilih grafik yang tepat dari dimension dan measure yang kita pilih. Lanjut pada visualisasi berikutnya. Baik, selanjutnya dari visualisasi ini kita bisa lihat profitnya untuk per kategori di beberapa negara dan kota. Selanjutnya kita buat visualisasi baru. Di sini saya namakan peta profit. Selanjutnya di sheet baru ini kita akan membuat data sales, data penjualannya untuk kategori dan subkategorinya. Di sini saya sales, kontrol, sales, terus kategori, dan subkategorinya. Setelah itu kita Xiaomi. Sini saya pakai yang ini. Oke, tutup. Di sini kita bisa lihat kategorinya furniture, subkategorinya, dan penjualannya. Nih, saya bisa mengurutkan dari sales, kita urutkan. Nah, dari penjualan tertinggi sampai penjualan terendah. Selanjutnya kita masukkan profit, taruh di color. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari kategori furniture, subkategori table yang membuat kategori furniture ini profitnya buruk dari subkategori table-nya. Di sini kita bisa mengurutkan lagi dari yang terendah sampai ke tertinggi. Nah, di sini dapat dilihat kalau data penjualan yang tertinggi itu ada di teknologi dan subkategorinya yang tertinggi. Selanjutnya kita lihat eh, di office supplier, kita lihat ada beberapa sales penjualannya yang kecil-kecil dari art, supplier, paper. Di sini saya mencoba mengkelompokkan subkategori kecil-kecil ini dalam satu grup. Kita tarik seperti ini. Maaf, kontrol ini. Oke, terus klik kanan kita grup. Oke, di sini kita edit alliance, ganti namanya, aku ganti jadi small office suppliers. Oke, dari visualisasi ini kita sudah bisa melihat kategori, subkategori, penjualan setiap kategori dan subkategori, serta profit dari setiap kategori dan subkategori, serta membuat grouping dari sales-sales yang kecil. Contohnya di office supplier tadi. Selanjutnya, sheet ini saya rename menjadi penjualan per subkategori.
Oke, selanjutnya kita coba analisis visualisasi yang lainnya. Baik, selanjutnya dari visualisasi ini kita akan visualisasi yang menunjukkan apa yang membuat profit di beberapa kategori itu minus. Baik, selanjutnya kita coba buat sheet baru. Di sini saya tarik shipping cost ke column, terus profit ke row, dan untuk membuat tampilannya kita masukkan kategori ke color. Di sini kita sudah bisa lihat shipping cost dan profit yang tinggi ada di teknologi. Profit shipping cost-nya tinggi, namun profitnya rendah ada di furniture, dan profit tinggi dan shipping cost juga tidak terlalu tinggi ada di office supplier. Selanjutnya coba kita masukkan customer ID di dalamnya. Nah, di sini kita bisa lihat uh, Tableau tahu ada beberapa customer yang melakukan pembelian ulang atau return order, di mana ada salah satu fitur dari Tableau yaitu di analisis di engagement measure ini sudah kita klik sebelumnya. Di sini dapat menampilkan beberapa customer yang melakukan pembelian ulang, namun profitnya merendah dan shipping cost merendah. Selanjutnya kita akan melihat apakah betul ada hubungan shipping cost dengan profit dengan menggunakan jendela analitis. Dalam Tableau ada salah satu jendela namanya analitik, di mana biasanya digunakan untuk mengeluarkan atau menghasilkan beberapa analisis. Contohnya kita menggunakan model linear ini. Dari sini kita bisa lihat profit yang naik dari setiap kategori. Nah, dari sini profitnya untuk yang warna orange office supplier di square-nya 0,2 dan furniture 0,0 dan uh, office supplier di 0,1. Namun uh, analitik ini, model trend line ini kurang baik dalam tampilan. Mohon maaf, maksudnya kurang maksimal saja. Oleh karena itu kita keluarkan. Selanjutnya kita coba kategori ini kita bikin dalam bentuk shape-nya seperti ini dan warnanya kita kasih gelap saja. Nah, size-nya kita coba lagi perbesar. Di sini kita bisa lihat berapa customer dengan ID-ID ini yang menyebabkan profit-profit itu rendah di kategori-kategori itu. Contohnya, coba kita drag seperti ini, lalu klik kanan, view data. Nah, di sini kita bisa lihat customer dengan ID ini yang menyumbangkan profit-profit rendah, di kategori-kategori ini. Bisa lihat seperti ini, profitnya rendah di kategori teknologi, sehingga menyebabkan profit pada kategori itu rendah. Demikian untuk saat ini di visualisasi data seperti ini, untuk kita menampilkan data-data customer yang menyebabkan profit dan sales yang rendah. Kita rename visualisasi ini dengan nama customer. Selanjutnya kita akan melihat apa yang menyebabkan customer ini menyumbangkan profit-profit rendah tersebut di video berikut. Baik, setelah kita mempraktekkan membuat visualisasi data dari data Excel order Superstore, kita sudah buat sekitar 1, 2, 3, 4, 5 visualisasi data. Sekarang kita akan menggabungkan semua visualisasi data tadi ke dalam satu dashboard. Baik, kita klik New Dashboard. Di sini dashboardnya, di sini sudah terlihat sheet dari visualisasi data kita yang ada 5 ini. Saya coba taruh peta profit dulu. Nah, setelah itu saya taruh tren penjualan.
di sebelah sini, terus penjualan per subkategori. Nah, dia berdampingan seperti ini. Nah, di sini kalau saya ketik filter all, hanya terganti di bagian peta profit saja karena filter ini ada di peta profit. Namun, kalau kita ingin semua ini bisa ada di semua, bisa dipakai di analisis visualisasi per kategori dan tren penjualan, kita bisa tekan ini. Di sini kita tekan apply worksheet, kita using, wait, apply worksheet, all using this data search. Nah, setelah kita tekan, waktu kita tekan furniture dia sudah otomatis disesuaikan di visualisasi tren penjualan, subkategori dan lainnya. Nah, ya, dia sudah terganti, disesuaikan. Selanjutnya, jika kita ingin membuat, umpamanya kita lihat di sini, uh, data penjualan di Argentina di kota Buenos Aires, profitnya rendah ya, 0,2. Kita bisa menggunakan titik ini menjadi filter juga. Nah, kita tekan, terus di sini, terus ini, terus kita tekan use as filter. Jadi di saat kita tekan yang lain, sebentar, use as filter. Nah, di saat kita tekan titik-titik yang lain, dia menyesuaikan di visualisasi penjualan per kata dan tren penjualan. Nah, seperti ini. Otomatis dia terganti. Ya, gini, oke. Demikian dashboard yang menampilkan visualisasi data dari peta profit, penjualan per kategori, dan tren penjualan yang kita sudah buat di beberapa video terakhir ini. Baik, selanjutnya tabel ini bisa kita presentasikan dengan menggunakan fitur dari tabel sendiri, yaitu story. Bisa tambah di sini, add story. Nah, di sini kita bisa pilih yang pertama, ketemukan peta profit. Ya, lalu size-nya, metric. Terus di caption-nya kita tambahkan secara umum penjualan di perusahaan kita sudah baik. Baik, selanjutnya kita tambah lagi slide berikut. Di sini kita masukkan dashboard. Jadi di sini dashboard juga bisa dimasukkan dalam story. Terus coba kita pilih satu ini yang penjualannya agak sebentar. Aku pakai yang ini coba. Terus yang furniture-nya. Oke. Jika terus di story-nya aku tulis, namun di beberapa sektor area dan kategori terdapat penjualan yang bermasalah. Nah, jika saat kita presentasi nanti kita mau waktu kita slide ke sini, poinnya tetap berada di titik ini dengan tampilan seperti ini, maka kita bisa tekan ini untuk update, biar ditahan di situ. Selanjutnya, kita coba mode presentasinya. Di sini kita bisa tekannya ini, presentation mode. Nah, kita bisa mempresentasikan ininya kita.
Hasil visualisasi kita berupa ini, visualisasi ini bisa langsung dijalankan juga dan bisa juga dengan sektornya. Jadi presentasinya sampai di sini saja. Jadi kita bisa mempresentasikan visualisasi dan dashboard kita menggunakan sheet story yang ada di Tableau. Sekian dan terima kasih. Demikian video penjelasan Tableau dari video 1 sampai video 10. Saya mohon maaf kalau di dalam presentasi ini ada yang kurang berkenan. Dari tempat ini saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.